Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Prasetyo Aditya dan rekan saya Alika Nugraha yang selama 30 menit ke depan akan menemani Anda dengan cerita-cerita menarik di sepak bola hanya di propaganda program Sepak Bola. untuk Anda. Mantap sekali. Kak, Yep. di segmen kali ini kita bakal ngebahas Michael Owen lagi. Oke. Sebelumnya kan udah dibahas tuh. Benar. Kenapa dia pindah ke MU Tuh. dan kenapa dia pergi dari Real Iya, Madrid. emang gak habis-habis nih cerita soal Michael Owen Nggak ini. habis-habis. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah kenapa sih Owen ini meninggalkan Liverpool? Oke. Gitu. Jadi Michael Owen ini dilahirkan oleh Liverpool. Ya. Kalau dilahirkan di Karanganyar. Itu informasi ya. Informasi. Ada dua nih. Antara kenapa Karanganyar ini penting, yang kedua kenapa tiba-tiba emang tahu-tahu politik sih. Nah, meski tidak pernah membawa The Reds juara Liga, Yep. tapi 5 trofi pada 2001 itu tuh capaian sensasional banget Gila. gitu. Meskipun lebih sensasional jumlah pria yang ditipu di Siskae. Tiba-tiba ada body count-nya Siskae, ngapain? Katanya 216 Lebih. Itu trofi MU juga lebih kayak kalah sama itu. Siskae tuh udah kayak Singapura. Apa tuh? Siapa aja bebas masuk. Astagfirullahaladzim. Dan Kak, trofi Ballon d'Or ini jadi penghargaan tertinggi atas capaiannya si Owen ini ya. Oh, iya betul. Tapi ada satu pertanyaan penting. Kenapa Owen meninggalkan Liverpool? Iya, kalau emang ternyata dia udah jadi legend gitu. Udah di jadi sana, legend ya. di Liverpoolnya. Nah, Owen ini sebenarnya udah di Liverpool sejak usia 16 tahun. 16 tahun. Muda. Setelah menjadi striker top di tim muda dan menjuarai FA Youth Cup, ini langsung dikontrak secara profesional. Nah, ya. ia pun bergabung di tim senior sejak usia 17 tahun. Banyak pemain senior yang memujinya dan tidak menyangka dengan usianya yang masih muda tadi. Ia sudah sangat matang. Udah Jadi sangat di matang. usia 17-16 udah jadi striker top tuh di Liverpool. Mungkin karena itu dia dimasaknya pakai api biru ya. Iya. bener. Beda sama yang lain, sama api merah tuh biasa. Kan Ya. kalau misalkan kompor sumbu, apinya Iya. merah. Kalau api biru tuh kelihatan kompornya mahal. Kompornya mahal, ya benar. Tapi ada juga tuh Kak, yang dimasak tapi nggak matang-matang. Apa tuh? Karena dimasaknya pakai api-api. Wah, Pura-pura. api-apinya bahasa Sunda ya. Nah, puncaknya ini tentu terjadi pada 2001 ya, waktu Liverpool juara FA, Piala Liga, Charity Shield, Piala FA, sampai Piala Super UEFA. Kurang liga doang tuh. Kurang liga doang. Dan di usia 22 tahun ya pun merengkuh penghargaan prestisius yaitu Ballon d'Or. Karena kalau Galon d'Or kan berat. Bukan balon dior itu bukan balon-balon loh. Nama Owen pun sudah menjadi legenda di hati para penggemar Liverpool. Sampai akhirnya pada 2004 dia pindah ke Real Madrid dengan biaya transfer 8 juta pound. Yang jadi pertanyaan, apa yang membuat dia pindah? Nah, dan sebenarnya pada cerita awal itu Owen ini sulit meninggalkan Liverpool. Owen ini layaknya berada dalam persimpangan. Ia tuh meninggalkan Liverpool tentu berat banget untuknya. Buat tinggalin Liverpool tuh ya? Betul, dan di sisi lain ia juga sulit menolak tawaran Real Madrid. Nah, karena ya siapa yang bisa nolak Real Madrid Iya, gitu. benar. Semua pemain bintang itu main di sana. Waktu itu kan proyeknya lagi yang Los Galacticos apalagi. Kecuali King Nasar. Kenapa? Dia kan bintang KDI. Gak bisa dia ke timnya bintang-bintang walaupun dia pengen ya. Meskipun dia juara 2 tapi dia King Nasar. Gak bisa ya. Nah, selama sepekan ini tidak bisa tidur karena terus kepikiran. Beda Betul. sama anak muda sekarang. Iya, Overthinkingnya overthinking. Nggak bisa tidur. karena kehidupan beda. Nah, dalam perjalanan ke bandara saja, ia ini bahkan menangis Sampai nih menangis, sepanjang ya. jalan. Kepindahan ke Madrid membuatnya ingin merasakan liga yang berbeda gitu. Oke, Terus kan. negara yang berbeda juga, bahasa yang berbeda, serta budaya yang berbeda pula sama Inggris. Betul. Apalagi ia akan mengenakan jersey putih yang terkenal dan melegenda. Betul. Bersama dengan Muna. Kenapa? Itu kan mereka pakai jersey putih Iya, loh, Kak. itu juga skuad yang menakutkan. Cuma ini beda tim bola ini Meskipun putih-putih. udah bubar. Iya, udah bubar sih sekarang ya. Nah, dia tuh bakal main sama Zidane, Luis Betul. Figo, David Beckham, sampai Roberto Carlos. Bahkan ya si Owen tuh pengen ngebatalin aja lah gitu. Oke. Tapi Owen nggak bisa. Karena dia lagi nggak puasa. Nah, bukan, ngebatalin itu bukan puasa. Dia pun memikirkan banyak hal positif kayak ya udahlah aku pergi aja gitu dengan membayangkan Ian Rush yang main bagus buat Juventus tapi dia tuh bisa balik lagi ke Liverpool, bisa pulang ke rumah, Ujungnya di akhir karir mungkin dia bisa balik lagi bisa ya. balik lagi ke Liverpool. Dan ini yang bikin Owen bikin perjanjian sama CEO-nya Liverpool, Rick Perry, di mana Liverpool ini akan membelinya kembali usai 2 tahun di Madrid. iya. Ada obrolan itu. Kontrak yang pernah kita bahas juga tuh, Kontrak asal kita bisa bahas balik. juga. Bener.
Kalau Owen kan bikin perjanjiannya sama CEO Liverpool. Betul. Kalau David Copperfield perjanjiannya sama iblis. Jadi dia bisa terbang loh Kak. Kali kayak inget David gak sih dulu? Copperfield itu kan zaman dulu kita nggak tahu ya Kita nggak trik-trik tahu, kayak gitu ya. Kayak anak zaman sekarang kan taunya dia dikubusin. Ya, bener. Gitu kan. Dan ketahuan juga trik-triknya tuh sudah dibongkar sama Sudah media dibongkar. juga. Kalau dulu kan David Copperfield menembus tembok Cina. ya kayak gitu kan kita langsung wah udah itu Iya, mah perjanjian dengan iblis. Gak Gimana mungkin. caranya gitu Iya, kan. tuh. Aduh, David Copperfield orang zaman sekarang pada tahu David Copperfield itu siapa. Nah, dan waktu itu Owen ini mendapatkan julukan bintang kecil dalam tata surya Madrid. Katanya tadi penuh bintang kan ini. Biasanya kan bintang kecil di langit yang biru. Wah, ada juga. Dari lagu. Kepindahannya ke Madrid ini bersamaan dengan era Galacticosnya Florentino Perez. Dalam skuad Madrid ada begitu banyak pemain bintang yang tadi disebutin. Nah, Owen Kecuali Nasar. Ya, Nasar ini gak pernah masuk nih, orang-orang jaganya Nasar ini beneran kelas Galacticos lah. Nah, Owen itu salah satu di antaranya. Betul. Nah, bagaimana tidak di usia 18 tahun ia sudah main di Piala Dunia. 4 tahun kemudian trofi Ballon d'Or ada di lemarinya yang tadi. Selain ini selain di dalam lembarnya itu selain trofi Ballon d'Or, ada juga rokok. Wah, Karena di umur segitu lagi nakal-nakalnya. biasanya ada aja di yang atau kan DVD. DVD. Ada. Si Rizky tuh Ada. di lemarinya ada rokok Kak. Enggak, masalahnya ini Rizky siapa? Enggak, orang-orang enggak tahu. Iya, sama saya nggak dibilangin ke orang tua. Keluarga Anda nggak usah masuk ke segmen ini tiba-tiba. Nah, walau begitu, Owen ini masih merasa gugup saat masuk ke ruang ganti. Karena tadi mungkin di Liverpool udah jadi bintang, tapi di Madrid bintang semua iya. pasti gugup. Owen tuh akhirnya merasa Kak, kalau di pekerjaan apapun saat memasuki tempat kerja yang baru dia tuh akan merasa gugup, tapi juga bersemangat. Oke. Tapi ada nih yang nggak gugup, Apa tuh? si Heli. Siapa Heli Heli? itu gugup. Itu mah lagu Heli, gue kemarin bukan dong. Namun Owen tetap pede, tapi nggak pakai I. Aduh, nggak pakai perjuangan lagi. Ia baru memenangi Ballon d'Or dan ingin membuktikan ke semua orang Oke. soal kehebatannya. Yang Owen perhatikan tuh ada banyak dari para pemain yang secara skill tuh bisa aja, Waduh. tapi mereka tuh bekerja keras Kak. Oke. Di sisi lain ada pemain yang jago, tapi juga kerja keras, dan dia itu adalah Zidane. Paket komplit. Paket komplit. Owen pun bahkan bilang ya, Zidane ini adalah seorang pesulap, tetapi sangat profesional. Oke. Dan ini yang harus ditiru oleh STY. Sinteyong. Daripada dia menyeleksi pemain lokal, mending dia menyeleksi kayak Darmian, Wow. Jo Sandi, Pak Tarno. Itu kan para pesulap profesional Kita tuh gitu. butuh magician di lapangan, bukan literally yang bisa sulap. Main bola tetap dong. Kenapa jadi Fatarno main di timnas? Kan lumayan tuh Kak, Darmian tiba-tiba mengubur dirinya. Terus istrinya menangis. Pemain lawan bingung, kita jadi bisa kesempatan cetak gol. Enggak dong, tetapi masa Fatarno tiba-tiba yo keprok anak-anak. Nggak akan, pemain Irak nggak akan ke pengaruh. Terus nanti Jo Sandi nanya ke wasit, Oke. 5 dikali 6 ditambah 11. Dia kan jago matematika kan? Malah jadi pertanyaan ya, maksudnya pertanyaan. bingung. Ada. Nah, waktu itu sayangnya ia ini bergabung dengan tim yang tengah diterpa badai. Badai. Madrid di musim 2004-2005 bukanlah yang terbaik. Ada 3 pelatih bahkan di musim itu. Jose Antonio Camacho, Mariano Garcia Ramon, dan juga Vanderlei Luxemburgo. Nah, ketiganya ini punya masalah yang sama, menyusun skuad yang menyerang tapi seimbang. Jadi penyerangnya itu bagus-bagus. Bagus-bagus tadi Los Galacticos. Nah, Owen ini memang mendapatkan respect yang dari rekan-rekan timnya yang lain, tapi dia ini belum bisa mengambil alih hati pelatih. Karena ganti-ganti juga kan. Betul, dan ini juga yang bikin Owen sering dicadangkan. Benar-benar ya. Meski demikian, Owen selalu tampil impresif setiap kali diturunkan. Ia mencetak 16 gol Kak di semua kompetisi. Dan rasio gol per menitnya bahkan jauh lebih baik ketimbang Ronaldo Botak. Sampai akhirnya di musim panas 2005, Madrid mendapatkan tawaran dari Newcastle. Iya, kita ceritakan kemarin. Ini cerita ya. Perez pun memberikan Owen pilihan apakah menerima atau menolaknya. Owen pun sejatinya merasa nyaman di rumah. Oh, di Madrid. Di Madrid. Gitu. Ia merasa Madrid adalah rumah. Oh. Tapi ternyata dia cuma singgah. Jadi kutipan film tuh. Iya. Kukira kamu perhentian, tapi kamu menghilang. Kira kamu perhentian, ternyata kau menghilang. Ternyata masih lanjut tadi ininya. Jadi sedih gitu kan. Jadi Iya, udah. dia tuh merasa Madrid itu rumah dan dia tuh mampu menunjukkan kemampuannya di atas lapangan gitu.
Nah, salah satu alasan juga kenapa Owen pergi adalah karena ia tidak cukup percaya diri setelah Madrid mendatangkan Julio Baptista dan juga Robinho. Nah, di sisi lain Madrid juga masih punya Fernando Morientes, Raul Gonzalez dan juga Ronaldo. Nah, Owen ini harus jadi pemain utama karena ada Piala Dunia di akhir musim tersebut. Karena ada cap yang harus dipenuhi. Ya. Nah, faktor lainnya adalah istri Owen yang merasa rindu akan kampung halamannya. Ya, mungkin dia rindu ngegosip sama tetangga. Kan di Inggris mah ngegosip Bisa bahasa jadi Inggris. ya, iya betul. Di Madrid kan bahasa Spanyol. Nah, kabar dan itu juga kabar ada tawaran dari Inggris juga yang menjadikan Owen ini untuk mempertimbangkannya. Karena yang pada akhirnya yang tertarik juga kan Newcastle gitu, klub Inggris juga yang pasti bisa balik walaupun ya agak di Liverpool gitu. Bener. Nanti kan jadi kayak istrinya lebih mudah kayak ada tukang sayur kan. Mungkin dia kan tahu nggak bu si ibu itu ini ya. Newcastle bukan daerah di Cicahem, bukan dong di Inggris. Nah, dengan sejumlah pemikiran itu, Owen akhirnya memilih pulang ke Inggris. Ke Newcastle tidak masalah asalkan ke Inggris. Dan ini akan menjadi sebuah keputusan yang akan ia sesali sepanjang hidupnya, Kak. Kalau penasaran, tonton saja episode sebelumnya. Itu tadi kayak bahasan kita sama Michael Owen. Jangan kemana-mana, tetap di Propaganda, program sepak bola. Untuk Anda.